Perkenalkan, saya Alaida Putri Madani, absen nomor 2 kelas 11 Di sini saya akan bahas tentang pengertian, tujuan, dan kesepakatan amandemen UUD 1945. Sejak tahun 1999 sampai 2002, sudah 4 kali dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kita perlu mengkaji lebih mendalam lah, perlu berhitung, perlu berkalkulasi betul. Jangan sampai karena amandemen ini nanti justru menimbulkan guncangan politik yang tidak perlu. Apa itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Amandemen sendiri memiliki arti tindakan penambahan atau perubahan yang diterapkan pada konstitusi suatu negara, dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Jadi dapat diketahui amandemen UUD 1945 adalah perubahan atau penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis dan tertinggi di Indonesia. Nah, sejauh ini UUD 1945 sudah mengalami 4 kali amandemen. Kali amandemen dari 1999 sampai tahun 2002. Amandemen pertama dilakukan pada tanggal 19 Oktober 1999. Amandemen dilakukan untuk membatasi kekuasaan presiden yang dianggap terlalu berlebihan. Salah satunya terkait pembatasan periode jabatan, karena Presiden Soeharto saat itu dapat menjadi presiden berkali-kali karena belum ada pembatasan periode jabatan. Kemudian, amandemen kedua dilakukan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000. Amandemen ini dilakukan untuk menambahkan aturan terkait wewenang, posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, dan penambahan terkait hak asasi manusia, contohnya pasal 27, 28, 29, dan 31. Selanjutnya, amandemen ketiga. Amandemen ini dilakukan pada tanggal 10 November tahun 2001. Lakukan perubahan terkait bentuk dan kedaulatan negara, aturan pemakzulan hingga pembentukan lembaga seperti Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi. Amandemen ketiga ini juga mengamanahkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat dan tidak lagi dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Amandemen keempat dilakukan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002, yaitu perubahan terkait pendidikan dan perekonomian, yaitu liberalisasi perekonomian, juga aturan peralihan dan tambahan. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tujuan dilakukannya amandemen yaitu: 1. Dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara. 2. Dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun pelaksanaan kedaulatan rakyat. Ketiga, dapat menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan maupun perlindungan hak asasi manusia. Keempat, dapat menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis atau modern. Yang kelima, dapat melengkapi konstitusi dan melaksanakan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjunjung tinggi moralitas dan etika, serta solidaritas terhadap bangsa dan negara. Kesepakatan dalam melakukan amandemen. Yang pertama yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 karena mengandung dasar filosofis dan normatif yang mendasari seluruh pasal dalam UUD 1945. Dalam pembukaan tersebut juga terdapat tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Yang kedua yaitu tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesepakatan didasari bahwa Negara Kesatuan merupakan bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya NKRI. Yang ketiga yaitu mempertegas sistem presidensial, bertujuan untuk memperkukuh sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis yang dianut oleh negara Republik Indonesia dan pada tahun 1945 telah dipilih oleh para pendiri negara. Keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. 5 yaitu melakukan perubahan dengan cara adendum. Di sini dikatakan bahwa perubahan UUD 1945 dilakukan secara adendum. Bahwa adendum adalah salah satu dokumen yang mengubah isi dari dokumen awal, tapi tidak mengubah nama dokumen yang asli.
Sekian yang dapat saya bahas, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.